Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat studi kasus untuk guru kelas 6 nggih Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana nih untuk PPG Guru Tertentu Piloting 2 yang sudah melaksanakan tes pada sesi 1 dan sesi 2 kemarin, serta sesi 1 atau sesi 3 dan sesi 4 pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah lancar dalam mengerjakan soal-soal UK PPPG, baik tes objektif maupun tes subjektif studi kasus? Nah, berikutnya semoga semuanya lancar nggih dan semuanya dapat lulus. Berikutnya saya akan belajar atau kita belajar bersama tentang bagaimana cara membuat studi kasus untuk guru kelas 6. Di mana dalam pertanyaan studi kasus itu sama nggih Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertanyaan pertama yaitu permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. 3, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Kemudian 4, pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di dalam studi kasus pada tahap ini, itu ada klik simpan jawaban nggih Bapak Ibu Guru. Jadi, supaya Bapak Ibu Guru tidak diremedi, itu Bapak Ibu Guru harus klik simpan jawaban di dalam kotak studi kasus tersebut. Jadi sebelum waktunya habis, selalu klik simpan jawaban, baik jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, maupun jawaban yang terakhir nomor 4. Jika dirasa sudah cukup, baru klik selesai. Kenapa harus simpan jawaban? Itu karena supaya dan agar kita tidak remedi Bapak Ibu Guru, jadi jawaban kita tersimpan. Apabila jawabannya tidak tersimpan, otomatis itu tidak terbaca oleh sistem sehingga membuat Bapak Ibu Guru remedi untuk mengerjakan soal studi kasus lagi. Begitu nih Bapak Ibu Guru, jadi Bapak Ibu Guru harus menghafalkan studi kasus atau memahami studi kasus yang Bapak Ibu Guru buat untuk dikerjakan dalam studi kasus yang 30 menit itu. Yang pertama, ini saya contohkan, permasalahan yang pernah saya hadapi adalah hasil belajar pada mata pelajaran matematika itu rendah, di mana matematika selalu menekan pada pembelajaran yang lebih fokus pada angka. Seringkali saya sebagai guru hanya menerangkan rumus dan memberikan contoh melalui ceramah saja dengan cara yang monoton. Sehingga banyak siswa saya yang masih sulit menerima penjelasan guru. Jadi tidak dapat memahami apa yang dijelaskan guru yang menyebabkan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika ini adalah menurun. Kemudian, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah memperbaiki proses hasil belajar siswa melalui model pembelajaran yang inovatif, menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran matematika, dan memberikan pengalaman bermakna pada siswa, yaitu dalam proses pembelajarannya, guru menggunakan atau saya sebagai guru menggunakan media kartu bilangan dengan diterapkan dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Bentuk kartu bilangan yang menarik membuat siswa merasa senang bermain dan secara tidak langsung sudah mempelajari matematika. Penggunaan media kartu bilangan tersebut memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari operasi hitung bilangan pecahan, serta siswa dan guru dapat memanfaatkan media pembelajaran agar lebih inovatif dan kreatif. Namun tidak hanya media pembelajaran atau media kartu bilangan saja nih Bapak Ibu Guru, tetapi juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lain. Kemudian hasil dari upaya tersebut dalam proses pembelajaran menggunakan kartu bilangan, hasil belajar siswa ini meningkat, di mana siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran ini. Secara tidak langsung, siswa juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran matematika, meskipun mereka tidak suka dengan mata pelajaran ini karena dikemas dalam permainan media kartu bilangan, pembelajaran matematika semakin menarik perhatian siswa. Kemudian, pengalaman berharga yang bisa saya petik adalah dalam membuat media kartu bilangan, di mana saya harus berusaha untuk membuat kartu bilangan melalui aplikasi Canva agar dapat menarik perhatian siswa, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam mendesainnya, tetapi itu merupakan pengalaman yang paling berharga saya, di mana saya menjadi lebih
aktif dan kreatif nggih Bapak Ibu guru dalam mendesain kartu bilangan melalui Canva tersebut. Selain itu juga pembelajaran yang saya lakukan semakin menarik perhatian siswa sehingga siswa menjadi lebih termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun kita memerlukan waktu yang banyak dalam membuat media pembelajaran, tetapi ketika siswa kita menjadi aktif dan termotivasi, semua itu bukanlah hal yang sulit nggih Bapak Ibu guru. Kemudian contoh berikutnya dengan pertanyaan yang sama, di sini permasalahan yang pernah saya hadapi adalah siswa kelas 6 di SDN Kaliurang II sulit memahami konsep matematika yang lebih kompleks, di mana matematika menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siswa. Padahal nih dari kelas 4 atau kelas 5 tentunya siswa sudah menghafal perkalian 5 sampai 10 nggih Bapak Ibu guru atau bisa menggunakan jari matika. Tetapi ketika sudah naik kelas, baik ke kelas 4, ke kelas 5 itu bisa lupa perkaliannya. Kemudian dari kelas 5 ke kelas 6 juga bisa lupa, entah apa yang bisa melupakan hitungan atau hafalan perkalian mereka atau jari matika mereka juga lupa Bapak Ibu guru, di mana matematika menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siswa. Seringkali beberapa siswa tidak berangkat ketika pelajaran matematika karena takut menghafalkan perkalian. Kemudian guru memberikan penjelasan hanya melalui ceramah saja tanpa adanya interaktif dari siswa. Kemudian penilaian juga hanya berfokus pada tes tertulis saja tanpa memperhitungkan keterampilan praktis dan pemahaman konsep secara mendalam, di mana siswa hanya menjadi pendengar dan penerima informasi tanpa adanya keterlibatan aktif. Kemudian, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah saya mencari tahu dulu akar permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian, saya melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan karakteristik setiap siswa. Kemudian saya buat dalam buku profiling siswa. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa seperti diskusi kelompok, permainan matematika, atau proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah matematika. Kemudian berikutnya memberikan dukungan individual, di mana saya sebagai guru memberikan waktu yang ekstra dalam menyediakan sumber daya tambahan atau bisa mengatur sesi bimbingan individu untuk membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan belajar matematika. Misalkan ada satu siswa yang memang tidak bisa belajar matematika, kita beri bimbingan bisa di luar jam kelas nih Bapak Ibu guru sepulang sekolah atau di jam istirahat dan sebagainya. Kemudian membangun rasa percaya diri siswa untuk menghilangkan rasa takut dan kecemasan siswa terhadap matematika. Jadi di sini saya sebagai guru memberikan umpan balik yang positif dan mengakui usaha keras siswa serta mendorong siswa untuk memecahkan masalah dan memberikan penghargaan atas prestasi mereka. Jadi kita juga memberikan award apabila siswa sudah selesai dalam mengerjakan soal matematika tersebut. Dan apabila ada yang belum bisa, biasanya kan aduh saya sudah ngitung berkali-kali tapi tidak bisa Bu Guru, kita tetap beri umpan balik yang positif di mana iya kamu bisa, kamu pasti bisa mengerjakan soal ini seperti itu. Kemudian hasil dari upaya tersebut adalah siswa mulai tertarik dalam memahami konsep matematika yang lebih kompleks, di mana siswa menjadi lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. Matematika bukanlah menjadi momok yang menakutkan lagi, di mana siswa yang kurang paham akan konsep matematika mendapat bimbingan dan dukungan individual oleh guru dan dapat meningkatkan rasa percaya diri sehingga perlahan siswa mampu memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Jadi tugas guru juga terus membimbing siswa agar memberikan pengertian bahwa matematika bukanlah hal yang menakutkan seperti itu. Jadi kita memberikan pelajaran matematika melalui permainan, media pembelajaran yang interaktif, dan sebagainya. Kemudian pengalaman berharga yang bisa saya petik dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah saya sebagai guru terus melakukan upaya perbaikan proses pembelajaran khususnya pembelajaran matematika seperti menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, strategi pembelajaran yang
juga dapat memotivasi siswa, terus juga guru belajar dalam menerapkan pembelajaran berbasis ICT atau kita juga menerapkan media-media pembelajaran interaktif melalui LCD proyektor, kemudian memberikan dukungan individual dan membangun rasa percaya diri siswa. Jadi ketika siswa tidak bisa mengerjakan matematika, jangan lah soal kayak gini aja kamu tidak bisa mengerjakan apalagi soal yang sulit. Jadi tidak boleh seperti itu, nggih. Kita tetap mendukung. Oh ya, hari ini kamu belum bisa, esok kamu akan mampu. Atau hari ini bisa, kita coba lagi supaya kamu bisa lebih pandai dari hari sebelumnya. Kemudian kegiatan ini juga merupakan kegiatan baru untuk saya, sehingga saya juga senang sekali dalam memberikan dukungan kepada siswa untuk terus belajar memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Kemudian studi kasus berikutnya, saya langsung ke jawabannya saja nih Bapak Ibu Guru. Jadi permasalahan yang pernah saya hadapi adalah hasil belajar IPAS khususnya di kelas 6 itu rendah karena kurang menariknya proses pembelajaran yang saya lakukan sehingga siswa kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu kurang inovatif dan interaktif. Masih rendahnya daya tangkap siswa terhadap pemahaman, pengetahuan, dan mereka masih cenderung untuk menghafal materi pelajaran, bukan memahaminya. Sedangkan materi pembelajaran yang disampaikan guru disajikan dalam konteks yang abstrak dan diminta untuk menafsirkan sendiri tanpa disajikan konteks konkretnya. Kemudian, upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana PBL dapat menjadi solusi masalah pembelajaran dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Pada model pembelajaran berbasis masalah PBL, pendidik membimbing peserta didik mengidentifikasi suatu masalah dan menyelesaikannya. Kemudian, hasil dari upaya tersebut adalah adanya peningkatan pada hasil belajar IPAS, khususnya ranah kognitif siswa kelas 6 pada materi gerhana bulan dan gerhana matahari, di mana siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya, kreativitas, dan keaktifan pada proses pembelajaran, serta membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajaran berbasis model problem-based learning. Melalui media diorama diperlukan waktu yang cukup lama untuk merancang model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam proses pembelajaran juga saya menerapkan beberapa ice breaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar pembelajaran yang saya lakukan juga tidak membosankan. Kemudian studi kasus berikutnya, saya langsung ke jawaban juga nggih Bapak Ibu Guru, di mana permasalahan yang pernah saya hadapi adalah beberapa siswa dalam memahami kosakata bahasa Jawa itu sangat sedikit Bapak Ibu Guru. Jadi bahkan tak sedikit siswa merasa jika bahasa Jawa ini bahasa yang sangat rumit. Hal ini terlihat di dalam kelas ketika saya atau ketika siswa merasa bahwa penjelasan guru mengenai konsep-konsep kurang jelas bagi mereka ketika menggunakan bahasa Jawa. Karena persepsi mereka tentang penugasan bahasa Jawa yang sulit, siswa kurang tertarik untuk mempelajari bahasa Jawa karenanya kurang nyaman dengan bahasa tersebut. Padahal saya atau siswa saya khususnya itu tinggal di Jawa Tengah nih Bapak Ibu Guru. Jadi faktor eksternal juga seperti lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah memiliki peran dalam tantangan dalam berbicara bahasa Jawa dengan sopan. Karena memang lokasi saya ini di Brebes nih Bapak Ibu Guru, jadi memang menggunakan bahasanya ngapak, jadi pengetahuan untuk bahasa kromonya itu sedikit Bapak Ibu Guru. Jadi upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya nggih Bapak Ibu Guru, kita mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan unggah-ungguh bahasa untuk seluruh warga sekolah, baik untuk kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, siswa, orang tua wali siswa, serta komite sekolah. Diharapkan kerjasama ini bisa menerapkan unggah-ungguh bahasa baik di sekolah maupun di rumah, dimulai dari hal-hal yang sederhana untuk kemudian kita belajar ke yang lebih
sulit nggih Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sikap positif berupa budaya sopan santun sehingga menerapkan beberapa budaya sopan santun menggunakan bahasa Jawa seperti kita budayakan dulu mengucapkan selamat pagi dengan sugeng enjing, kemudian izin ke toilet menggunakan bahasa Jawa, Bu Guru izin, kulo badhe turas, dan sebagainya, yang dilakukan secara bertahap. Kemudian, mewajibkan 1 hari untuk berbahasa Jawa, kromo alus nih Bapak Ibu Guru, misalkan di hari Jumat wajib menggunakan bahasa Jawa, di mana baik percakapan dengan guru maupun siswa dengan siswa menggunakan bahasa Jawa. Kemudian hasil dari upaya tersebut adalah perlahan siswa dapat mengenal kosakata dalam bahasa Jawa kromo alus khususnya, sehingga siswa mulai menggunakan bahasa Jawa untuk keseharian di sekolah. Dimulai kegiatan wajib menggunakan bahasa Jawa di hari Jumat, siswa menjadi terbiasa untuk menerapkan bahasa Jawa di kehidupan sehari-harinya. Kemudian pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam pelaksanaannya, meski sulit, guru perlahan mengajak siswa berbicara dalam bahasa Jawa kromo alus, meski siswa banyak bertanya, Bu, bahasa Jawanya ini apa? Bu, bahasa Jawanya itu apa? Dan sebagainya. Tetapi upaya ini berhasil dalam menerapkan bahasa Jawa untuk kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi siswa mulai memahami kosakata-kosakata sederhana dalam bahasa Jawa. Kurang lebih seperti itu beberapa contoh studi kasusnya nggih Bapak Ibu guru. Apabila ada yang kurang dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.